Perkenalkan, nama saya Gusti Zakaria Gofrul Rohim dengan NIM 22106449 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zulfa Azahra, NIM 22106448, Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Hamdan Kasiro, NIM 2210641011, mahasiswa Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revali Ramadan, NIM 2210641027 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan tanya jawab wawancara dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rohimatus Sofia, SSI MSI. Di samping saya ada seorang narasumber, mohon perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Haryanti. Saya merupakan mahasiswa program profesi guru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, untuk nomor 1, ada berapakah huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia? Ada 26. Nomor 2, sebutkan huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. A, I, U, E, O. Nomor 3, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong, yaitu Ai, Au, Ei, dan Oi. nomor 5, berikan contoh penulisan huruf miring yang benar untuk penulisan judul buku. Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat Jakarta 2 Gramedia Pustaka Utama. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan kata dasar? Adalah kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Sebutkan. Nomor 7, sebutkan macam-macam imbuhan. Prefix, infix, sufiks, dan konfiks. Nomor 8, sebuah angka dapat dipakai ketika menyatakan Ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang. Nomor 9, penulisan bilangan dengan huruf yang benar adalah 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nomor 10, penulisan pemenggalan kata berimbuhan yang benar adalah Pengarang. Ini saya akan melakukan tanya jawab oleh mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Rohimatus Sofia. Di sebelah saya sudah ada narasumber saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati dari FKIP Prodi Bahasa Indonesia. Saya mulai ya Mbak tanya jawab. Penggunaan tanda titik tidak dapat dipakai untuk Pada akhiran penomoran. Bagaimana penggunaan tanda petik tunggal pada sebuah kalimat? Yaitu tergugat, tanda petik yang digugat. Ya, benar. Nomor 13, bagaimana penulisan tanda penyikat atau apostrof yang benar? 5, 2, 13, yaitu 13 2013. Pertanyaan nomor 14, unsur serapan di dalam bahasa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Soal yang terakhir, berikanlah contoh bahasan unsur serapan yang benar dari bahasa Belanda AA menjadi A, Yaitu oktav. Terima kasih. Di sini saya ingin melakukan sesi wawancara untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia, SSI MSI, dengan didampingi oleh narasumber saya. Ya, perkenalkan, nama saya Udaymatul Halisa. Saya berasal dari Prodi Profesi Pendidikan Guru di Universitas Muhammadiyah Jember. Mbak, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana penulisan unsur serapan dari CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K?
baik untuk penulisan serapan dari CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K itu menggunakan akulturasi. Selanjutnya, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut, Kecuali dengan 1000-an 5 lembar uang atau 5 lembar uang 1000-an. Selanjutnya, apa arti dari gabungan kata anak, istri, pejabat? Anak istri dari pejabat. Anak, istri, pejabat. Ya. Oke. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang benar adalah Kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Selanjutnya, penulisan yang benar tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat. Penjelas yang terdapat dalam tanda kurung yaitu Persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 38, perlu dibentangkan di sini. Yang terakhir, berikan contoh huruf diftong AU dalam pemakaian sebuah kata pada posisi awal. Autodidak. Sekian. Di sini saya akan mewawancarai tentang tugas bahasa Indonesia. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Mohon perkenalkan diri. Nama saya Farhan Fauzi. NIM 2210651094. Prodi Teknik Informatika. Ludi, yuk. Di sini saya akan bertanya tentang bahasa Indonesia. Penggunaan tanda titik tidak dapat dipakai untuk tidak dipakai. Di sini saya akan bertanya tentang penggunaan tanda titik tidak dapat dipakai untuk D. Tidak dipakai pada akhir penomoran. Pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan tanda petik tunggal pada sebuah kalimat? A. Tergugat yang digugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai bahasa Indo. Namanya apa? Saya Willy Caksono Wibowo dari Teknik Sipil. Ya, langsung pertanyakan saja ya. Apa yang dimaksud dengan kata dasar? A. Adalah kata yang mendapat awalan. B. Adalah kata yang mendapat akhiran. C. Adalah kata yang tidak mendapatkan imbuhan. D. Adalah kata yang tidak mendapatkan sisipan. Dasar C. Mana? Iya C. Adalah kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Oke, yuk lanjut. Sebutkan macam-macam imbuhan. A. Isme, men, wan atau we. B. At, al, if, is. C. A, I, A, U, E, O, O, I. D. Prefix, infix, sufix, konfix. Macam-macam itu. Itu prefix infix suffix. D. Iya D. Lanjut. Sebuah angka dapat dipakai ketika menyatakan A. Ukuran panjang. B. Dipakai pada awal kalimat. C. Angka dipakai dalam teks. D. Angka menunjukkan bilangan. Ya buat ukuran panjang. Ukuran panjang berat. A. A. Lanjut. Penulisan bilangan dengan huruf yang benar adalah A. Dia mendapatkan bantuan. B. 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa. C. 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa. D. Di antara 72 anggota yang hadir 52. Itu apa yang suaranya? Apa boleh? Ulah. B. B. 50 siswa teladan. Yuk, terakhir ya mas. Siap. Penulis pemenggalan kata berimbuhan yang benar. A. Per arang. B. Pengarang. C. Pengarang. D. Pengarang. C. Pengarang. Pengarang. Oke. Terima kasih mas atas waktunya.
Baik, sekian sesi tanya jawab dari saya. Sekian tanya jawab dari saya, Apabila Pak. ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaid Rimet, NIM 2210641024. Saya di sini akan melakukan wawancara bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia, SSI MSI. Di sebelah saya ada seorang narasumber. Perkenalkan, nama saya Duanta Sawaruda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan Prodi Pendidikan Geologi. Untuk yang soal yang pertama, bagaimana penggunaan tanda petik tunggal pada sebuah kalimat? A. Tergugat yang digugat. Soal kedua, bagaimana penulisan tanda penyingkatan atau apostrof yang benar? Jawaban B. 5, 2, 13, 2013. Unsur serapan dalam bahasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. unsur ucap serapan yang ejanya diubah seperlunya. C. Persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, dapat dilihat di halaman 35 sampai 38, perlu dibentangkan di sini. Untuk soal yang terakhir, berikan contoh huruf diftong AU dalam pemakaian sebuah kata pada posisi awal. Jawaban A. Autodidak. Sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Maulana, NIM 2210641014 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mewawancarai bahasa Indonesia. Di samping saya ada narasumber yang siap untuk diwawancarai saya. Perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya dari Prodi Teknik Informatika, NIM 2210651137. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kata dasar? C. Adalah kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Pertanyaan kedua, sebutkan macam-macam imbuhan. D. Prefiks, infiks, sufiks, konfiks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masfud Oktagusuma dari Prodi Teknik Mesin. NIM saya 2210641032. Dan di samping saya beliau sebagai narasumber. Mari Mas, perkenalkan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fauzi. Saya dari Universitas Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknik, Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Di sini saya mau mengajukan 5 pertanyaan Mas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Soalnya pilihan ganda Mas. Ada berapakah huruf abjad yang dipakai dalam ejaan Bahasa Indonesia? A. 16, B. 20, C. 26, D. 30. Jawabannya adalah C. 26. Dan soal nomor 2. Sebutkan huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. A. A, I, U, E, O. B. A, B, C, D, E. C. F, D, E, G, Z. D. J, K, M, Q, R. Jawabannya adalah A. A, I, U, E, O. Soal nomor 3. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong, yaitu A. Mi, mei, meng, me. B. A, au, e, o. C. Di, ke, terse. D. Di, ke, mikan, di, e, sinya. Jawabannya adalah B. Ai, au, e, oi. Kita masuk ke soal nomor 4. Berikan contoh penulisan huruf miring yang benar dan penulisan judul buku. Ya, di situ sudah tertera kan Mas. Yang benar yang mana Mas? Yang benar adalah A. Ya, kita
kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Mas, nomor 5. Apa fungsi dari pemakaian huruf tebal? A. Sebagai tanda baca. B. Untuk menegaskan bagian karangan seperti buku, bab, atau subbab. C. Dipakai untuk memaknai sebuah karangan. D. Dipakai untuk memulai percakapan atau dialog. Silakan jawab, Mas. Jawabannya adalah B. Untuk menegaskan bagian karangan seperti buku, bab, atau subbab. Oke, terima kasih, Mas, telah menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, Mas. Ya, sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatur Rahman, NIM 2210641021, Prodi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia, SSI MSI. Selanjutnya saya di sini bersama narasumber. Saya Adila Giat Sabik Primanda. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2210651134. Saya akan membacakan pertanyaan. Ada berapakah huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia? Jawabannya A 16, B 20, C 26, D 30. Jawabannya C 26. Pertanyaan kedua, sebutkan huruf yang melambaikan vokal dalam bahasa Indonesia. A I U E O, B A B C D E, C F D X G Z, D J K M K R. Jawabannya yang A I U E O. Jawab soal nomor 3. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf di futung, yaitu A M Mei Meng Mem, B A I U E O, C D K Ter S E, D Di Ke Me Kan, Di Ha Seya. Jawabannya B A I U E O. Sekian dari tugas wawancaranya. Untuk salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.